Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Di sini saya bernama Muhisam Hamzah dengan NIM 20233115 dan rekan saya. Muhammad Nadil Arsyawafi NIM 2023311303. Baik, di sini sebelum itu, hari ini kami akan mempresentasikan proyek simulasi forecasting kami berjudul Grid Forecast, di mana sistem prediksi permintaan listrik nasional menggunakan model regresi linear berbasis machine learning yang dikemas dalam dashboard web interaktif. Slide berikutnya, boleh. Baik, presentasi ini kami bagi menjadi 10 bagian. Jadi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan dan tujuan, arsitektur sistem, metodologi penelitian, penjelasan dataset dan model, hasil prediksi, demo tampilan website, evaluasi model, lalu text touch yang digunakan hingga kesimpulan. Slide berikutnya boleh. Oke. Jadi, mengapa forecasting listrik ini penting? Pertama, ada risiko defisit daya. Jika kapasitas terpasang tidak mampu menanggung lonjakan beban, bisa terjadi pemadaman massal. Kedua, data menunjukkan produksi listrik Indonesia naik konsisten dari 291 TWh di tahun 2020 menjadi 371 di 2024, tanpa fase stagnasi. Ketiga, perencanaan infrastruktur pembangkit butuh data proyeksi jangka panjang yang valid. Dan keempat, kebijakan energi nasional idealnya berbasis data, bukan estimasi subjektif. Jadi solusinya, kami membangun sistem peramalan berbasis machine learning yang objektif dan terukur. Boleh slide berikutnya? Jadi slide ini ada di bagian kita masuk di rumusan dan tujuan. Jadi ada dua rumusan masalah utama. Jadi pertama itu ada bagaimana merancang model regenerasi linear yang akurat untuk menangkap pola pertumbuhan produksi listrik dari data 2020 hingga 2024. Lalu kedua ada berapa estimasi kebutuhan listrik di tahun 2035. Jadi dari situ tujuan proyek kami ada 3. Membangun dan memvalidasi model ML, machine learning, menghasilkan proyeksi 2000, di tahun 2035, dan mengembangkan dashboard interaktif yang bisa diakses publik di gridforecast.versal.app, yang dimana di situ ada website kami. Lalu berikutnya boleh. Masuk di pembahasan arsitektur sistem. Sistem kami terdiri dari 3 komponen utama yang saling terhubung. Pertama, ada Google Colab untuk data science. Di sini kami membersihkan dataset, melatih model linear regression dengan scikit-learn, lalu mengekspornya jadi file pixel. Lalu kedua, di sini ada Fast API sebagai backend Python yang membuat model tersebut dan dalam menyediakan endpoint API Predict. Lalu ketiga ada Next.js sebagai frontend yang menampilkan visualisasi grafik interaktif menggunakan recharts. Lalu alur sederhananya itu model.pkl menghasilkan output JSON lalu divisualisasikan di web. Boleh selanjutnya. Masuk di pembahasan metodologi, ada 6 tahapan dalam penelitian kami. Pengumpulan data dari dataset global di tahun 1985 hingga 2024. Persiapan data dengan men-filter entitas Indonesia dan mengagregasi 9 kolom sumber energi. Eksplorasi data untuk melihat tren linear. Lalu ada pemodelan dengan scikit-learn dengan split data 80/20. Lalu ada evaluasi model yang menghasilkan MAE 16.45, RMSE 23.37, dan R/2 0,9575. Dan terakhir ada deployment ke Versal. Slide berikutnya boleh. Masuk di pembahasan dataset dan model. Dataset kami bersumber dari Our World in Data, khusus entitas Indonesia. Mencakup 40 tahun observasi dari tahun 1985 sampai 2024. Variabel X adalah tahun. Variabel Y adalah total produksi listrik dalam TWh. Hasil pelatihan model menghasilkan persamaan Y sama dengan 9,88 X
kurang 19.666. Artinya setiap tahun produksi listrik diprediksi naik 9,88 dengan R pangkat 2 0,95575. Model ini mampu menjelaskan 95,75% variasi data. Berdasarkan persamaan ini, prediksi kami untuk tahun 2035 adalah 440 440 444 21. Lalu slide berikutnya boleh. Masuk di pembahasan hasil prediksi. Ini adalah visualisasi hasil regresinya. Titik-titik biru adalah data historis aktual. Lalu garis merah adalah garis regresi hasil prediksi dan bintang kuning menandai target tahun 2035 di angka 440,21 TWh. Bisa dilihat garis regresi mengikuti pola data aktual dengan sangat rapat, lalu mengonfirmasi laju pertumbuhannya 9,8 per tahun dengan akurasi modal 0,9575. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Oke, di sini seperti sudah disampaikan rekan saya sebelumnya bahwa kami membangun sebuah dashboard untuk interaktif lebih lanjut. Nanti bisa didemokan setelah penjelasan berikutnya. Itu di sini kami definisikan pertama ada 3 halaman, ada overview, yaitu homepage-nya, forecast, ya tempat modelnya, terus analitik yang dimana analitik dari semua isi datasetnya. Yang dimana ada 35 plus tahun data yang diambil, terus model itu dipakai 0,96 gitu. Terus selanjutnya itu masih bagian website. Di sini kami memakai 2 model. Kenapa? Karena untuk membandingkan forecasting harus ada model lainnya, yaitu kami pakai linear regression untuk utamanya dan SVR, eh, yaitu di titik 0,96 multiplier. Terus di confidence interval itu yang mana batas atasnya itu 5% dan batas bawahnya -5%. Untuk emisi CO otomatis yang dimana semua energi listrik mempunyai emisi masing-masing dengan rumus kalkulasi TWH dikali 0,75 juta ton CO, dan yang dimana kami membuat sebuah ekspornya berupa CSV untuk hasil prediksi yang sudah diprediksi itu bisa diekspor melalui CSV. Masih di bagian websitenya, yang dimana di sini kami menambahkan 0,9575 dari 35 isian dataset. Yang mana R2 skornya itu variable explain-nya itu mencapai 95,75. Terus di RMSE-nya seperti sudah disinggung di bagian 12,4 dan MAE-nya di bagian 8,9 TWH. Selanjutnya, setelah kami menindaklanjuti beberapa dua model itu kami mengambil evaluasi dan validasinya. Yang pertama di R2 R pangkat 2 skornya di koefisien 0,95, MAE-nya di 16,45 dan di RMSE-nya di 23,37. Yang mana interpretasinya bahwa 95,75% itu hasil permintaan listrik nasional dapat dijelaskan oleh variabel waktu, termasuk kategori sangat akurat. Yang kedua, MAE-nya kenapa 16,45? Karena sangat wajar mengingat skala ratusan TWh, setara dengan error minus atau kurang dari 5% dari total volume produksi tahun. Yang ketiga ada RMSE di nilai 23,37, itu mendekati MAE yang mana membuktikan tidak ada outliner ekstrem yang mendistorsi model. Selanjutnya, di sini kami menggunakan test tag atau teknologi yang digunakan tuh ada pertama tuh di backend dan ML. Yang dimana sebelum ke backend ML kami mengolah datanya dulu di Google Colab. Terus sudah di Google Colab kami baru masuk ke backend ini dimana pakai Python 3 versi 3.10. Terus yang kedua Face API Framework. Yang ketiga ada Sketchlearn, itu library dari ML-nya, machine learning-nya. Terus ada Pandas, ada Dumpy, ada Pickle. Terus UVCon yang dimana untuk menjalankan server backend-nya. Terus di front end-nya ada kami menggunakan Next.js untuk framework React. Terus ada versi React-nya itu ada React 19.
terus bahasa yang digunakan TypeScript, terus ada UI-nya Tailwind, memakai Recharge 3, ada Framer Motion, ada CDN, terus sama Sonar. Terus yang mana kami mendeploy-nya itu untuk skala saat ini di Vercel, terus data validasinya Pydantic, Coarse middleware untuk security-nya, CSV export untuk hasil ekspornya, Python VNV untuk menjalankan sebuah front end dan back end-nya, terus S-line untuk quality-nya. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa model regresi linear berhasil divalidasi dengan R pangkat 2 sama dengan 0,9575, membuktikan bahwa 95,75% itu validasi permintaan listrik dapat dijelaskan secara linear waktu. Terus kami memprediksi untuk saat ini studi kasusnya di tahun 2035, yaitu kebutuhan listrik nasional diestimasi mencapai 444,21 TWh dengan gradien pertumbuhannya itu 9,88 per tahun. Terus dashboardnya itu berhasil di display di Vercel untuk visual yang dimana eh, tidak tidak usah lagi untuk membuka sebuah tempat model antara Colab dan lainnya. Kami sudah menyiapkan platformnya. Terus integrasi dari Colab dan Face API dan Next.js sudah diterapkan sebagai arsitektur and production ready yang ringan. Oke, untuk presentasi PPT cukup sampai di sini. Kita akan masuk ke bagian model machine learning-nya, bagian Colab-nya. Oke, di sini seperti biasa kita masuk ke tahap 1, inisialisasi dan import library, karena di sebuah dimanapun bahasa pemrograman ya itu kita ada definisinya. Kita di sini memakai Pandas, NumPy, Matplotlib untuk standar sebuah machine learning. Terus di sini untuk pakai modelnya pakai scalar linear model sama model selection untuk train testnya. Terus di sini konfigurasi di mana eh, data tuh ada data tipenya tuh kami cocokin lagi titik koma dan segala macamnya. Terus itu sudah dicocokin baru di filter yang dimana sudah disinggung oleh rekan saya tadi bahwa kami mengambil lingkupan untuk Indonesia, maka kami mengambil datanya itu Indonesia saja. Terus tahap kedua EDA dan data cleansing. Eh, yang dimana kami meng-cleansing data itu mengambil kolomnya itu 3 tipe, entity, code, sama tahun gitu. Di sini kalkulasi data kotor yang mana mengecek data itu ada data kosong atau data nol. Terus sudah dicek baru di cleansing dibersihkan hingga akurat. Terus di sini agregasi yang dimana menghitung total produksi listrik per tahun. Kami menggunakan rumus eh yang dimana rumus ini untuk hitungan per tahunnya. Di sini kami memakai rumus yang telah di searching beberapa sumber. eh, Salah satunya sumber dari perusahaan listrik negara. Terus setelah itu kami visualisasi EDA-nya. Yang mana nanti ada visualnya nanti di bawah ini. Terus baru kami split data. Yang mana kami split antara data train sama data test. Untuk akurasi di atas 80% gitu. Terus di sini dievaluasi lagi bahwa data itu sudah akurat apa tidak. Terus baru simulasi skenario yang mana kami ngambil tadi untuk di dashboard tadi di 2035 dan di sini kami targetnya maksimal di 2043 gitu. Nah, baru di sini kami menampilkan semuanya tuh visualnya. Baru di sini tahap 5 ekspor modal yang mana kami telah disinggung rekan saya bahwa pakai file PKL untuk pembacaan secara web interaktif gitu. Di sini kita bisa lihat datanya sudah berhasil dimuat, EDA-nya berhasil dibersihkan, datanya komplit, terus ini untuk visualnya, visual EDA grafiknya. Sampai di sini kami memakai 35 data tahun tadi kan. Terus ini ada model matematisnya. Kami memakai linear regresi linear, forecastnya regresi linear, dan simulasinya seperti yang saya sampaikan
ini kami maksimalkan di 2023 gitu. Nah, untuk hasilnya nanti file PKL-nya sudah diekspor dan ditempel di website. Selanjutnya untuk website interaktifnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini kita masuk di bagian websitenya untuk hasil proyek kami. Nah, di sini di halaman pertama di sini, jadi di sini ada halaman utama atau bisa dibilang overview. Jadi di sini kita tampilkan di sini judul besar yang dimana di sini ada National Electric Demand Forecasting yang dimana menjelaskan bahwa website ini memanfaatkan model machine learning yang dilatih dari data historis kelistrikan untuk memprediksi konsumsi energi nasional. Nah, di halaman ini ada dua tombol utama. Di sini ada Start Prediction yang akan membawa kita ke halaman Forecast Engine dan juga View Analytics yang membawa kita ke halaman analisis data historis. Nah, navigasi di bagian atas ada 3 menu juga. Di sini kita ada Overview, Forecast, dan Analytics. Ini struktur utama yang dimana ketiga itu ada struktur utama dari website kami. Mungkin boleh kita klik menu Forecast terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman Forecast Engine. Ini adalah fitur utama website yang di sini di sini pengguna bisa memilih model engine. Mungkin boleh dipilih dulu yang bagian ini ya, model engine-nya dulu. Oke. Jadi di sini ada dua pilihan yaitu linear regression baseline yang merupakan model utama yang kami latih dan validasi. Lalu di sini kita ada super vector regression optimize yang dimana sebagai simulasi model alternatif untuk perbandingan. Lalu mungkin boleh dilihatkan dulu untuk demand prediction ya. Di sini pengguna juga bisa memasukkan tahun target. Itu di mana di sini kita menargetkan di tahun 2025 hingga sampai 2050. Lalu setelah menekan tombol predik, di mana kita setelah memasukkan tahun, kita menekan tombol predik, sistem akan memanggil API yang sudah kami bangun dengan Fast API, lalu menampilkan hasil prediksi secara real time. Mungkin boleh kita contohkan dulu, kita mungkin bisa masukkan di tahun 2035, lalu kita start predik. Nah, di sini jadi di sini kita menggunakan tahun 2035 yang dimana model engine linear regression. Eh, Jadi di sini pada pilihan ini sistem akan menampilkan estimasi produksi listrik sebesar kita bisa lihat di sini 444,21 TWh. Angka ini konsisten dengan hasil yang kami tunjukkan di presentasi tadi. Selain angka prediksi, dashboard ini juga menampilkan grafik visualisasi tren produksi dari data historis sampai titik prediksi. Lalu kedua ada confidence interval, yaitu batas atas dan bawah estimasi. Lalu kemudian ada estimasi emisi CO yang dihitung otomatis dari hasil produksi listrik. Lalu keempat ada dan fitur ekspor CSV untuk mengunduh data prediksi maupun data historis. Mungkin sebelum itu kita boleh ganti ke SPR terlebih dahulu dengan tahun yang sama. Nah, kalau kita ganti ke SVR, hasilnya akan sedikit berbeda karena model ini menggunakan multiplier simulasi sebagai pembanding terhadap baseline. Oke, setelah itu kita mungkin boleh masuk ke menu Analytics. Nah, terakhir eh, di halaman terakhir ini di bagian Analytics, kita halaman ini menampilkan hasil eksplorasi data atau EDA dari data historis kelistrikan Indonesia tahun 1985 sampai 2024. Grafiknya bisa di zoom untuk melihat detail tren dari tahun ke tahun. Ya, di bagian bawah boleh scroll ke bagian bawah dulu. Nah, di bagian bawah ditampilkan metrik evaluasi model machine learning kami, yaitu yang dimana ada pertama itu ada R score 0,9575 yang berarti model mampu menjelaskan 95,75% variasi data. Lalu di sini ada RMSE dan MAE yang seluruhnya kami hitung menggunakan scikit-learn saat proses training model di Google Colab.
Jadi itulah demonstrasi singkat dari website Grid Forecast, mulai dari halaman utama, fitur prediksi, interaktif, hingga halaman analitik data historis. Seluruh sistem ini terhubung dari backend Fast API yang memuat model machine learning kami, hingga ditampilkan secara interaktif di front-end next.js yang sudah kami deploy di Vercel. Demikian mungkin presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.